Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Marlene Gaspers. Pastinya dong, seperti biasa, saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu mata kuliah musik gereja Nusantara. Dan hari ini, khusus kita akan membahas tentang musik gereja dalam konteks multikultural. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya yang luar biasa. Indonesia ini terdiri dari lebih dari 300 suku dan 700 bahasa. Keberagaman ini menjadi identitas nasional yang mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, hidup rukun dalam perbedaan. Teman-teman sekalian, multikulturalisme Indonesia adalah pemahaman tentang relativisme budaya yang menghargai perbedaan. Semuanya berakar pada kajian kebudayaan. Indonesia menjunjung tinggi toleransi dan saling menghormati antar budaya. Beberapa definisi dari para ilmuwan menekankan bahwa kultur adalah simbol-simbol yang mengikat masyarakat serta cara anggota masyarakat maupun individu masyarakat itu sendiri memahami diri mereka dan kehidupan mereka. Dalam konteks ini, musik dianggap sebagai bahasa emosi yang berkaitan erat dengan moral dan tindakan manusia. Musik berperan penting dalam membentuk interaksi sosial, kreativitas, dan keharmonisan dalam masyarakat multikultural. Teman-teman sekalian, musik dianggap sebagai bahasa emosi yang terhubung dengan moral dan tindakan, berperan penting dalam membentuk interaksi sosial dan perkembangan pribadi. Dalam konteks multikultural, musik dapat menciptakan harmonisasi dan keindahan dalam perbedaan. Teman-teman sekalian, musik gereja di Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai bagian dari praktik ibadah untuk memuji dan menyembah, tetapi juga mencerminkan interaksi sosial dan budaya yang kompleks. Dalam masyarakat yang beragam, musik gereja menjadi medium untuk merayakan dan mengintegrasikan berbagai budaya, menciptakan bentuk-bentuk baru yang unik dan berkaya pengalaman religius. Lalu, seperti apa musik gereja dalam konteks multikultural ini? Mari kita bahas bersama. Musik gereja di Indonesia mencerminkan keragaman budaya yang kaya, berfungsi tidak hanya sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai etnis dan budaya di Indonesia. Berikut ini ada beberapa aspek-aspek penting yang sangat berpengaruh dalam konteks multikultural di Indonesia. Mari kita lihat bersama. Yang pertama, ada adaptasi dan integrasi budaya. Sejak kedatangan misi Kristen pada awal abad ke-16, musik gereja mulai beradaptasi dengan tradisi lokal, seperti penggunaan gamelan di Jawa dan alat musik sakando di Nusa Tenggara. Adaptasi ini memungkinkan jemaat merasa lebih dekat dengan lagu-lagu yang dinyanyikan. Apa yang didapat dari adaptasi dan integrasi budaya ini? Seperti kita ketahui bersama, dengan mengintegrasikan elemen budaya lokal, jemaat merasa lebih dekat dan terhubung dengan Tuhan. Hal ini meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki terhadap kegiatan gereja serta memperkuat identitas komunitas. Contoh konkretnya, di sebuah gereja di Jawa, lagu-lagu pujian dinyanyikan dengan iringan alat musik gamelan. Dalam ibadah, jemaat menggunakan gamelan sebagai pengiring lagu-lagu rohani, menciptakan suasana yang akrab dan familiar. Kemudian di Papua ada nyanyian-nyanyian yang memang khusus hanya untuk orang Papua. Itu dinyanyikan juga sehingga masyarakat merasa lebih welcome
penyampaian pesan moral dan sosial. Musik gereja menyampaikan pesan-pesan moral seperti perdamaian dan persatuan. Dalam situasi konflik, musik sering digunakan untuk mempromosikan rekonsiliasi serta membantu mengurangi ketegangan antar kelompok. Manfaat apa yang kita dapat dari ini? Ya. Kita perlu tahu bahwa musik menjadi alat efektif untuk menyampaikan pesan moral dan mengurangi ketegangan. Ini manfaatnya membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling pengertian antar jemaat yang berbeda latar belakang. Contoh, selama konflik sosial di Ambon, gereja sering mengadakan konser musik dengan tema rekonsiliasi, di mana lagu-lagu yang dibawakan menyuarakan pesan perdamaian dan persatuan. Ini merupakan salah satu contoh ya teman-teman sekalian. Yang berikut adalah perkembangan musik kontemporer. Teman-teman, kita perlu ketahui bahwa musik kontemporer ini adalah musik yang dimana dia merupakan perpaduan antara musik era sekarang dan yang sebelumnya. Musik kontemporer ini mengadopsi elemen pop, rock, dan hip hop, dan ini telah menarik generasi muda ke dalam ibadah. Penggunaan alat musik yang modern dan teknologi yang canggih ya juga memperkaya pengalaman beribadah. Ini menarik perhatian generasi muda yang membuat ibadah lebih relevan dan menarik. Manfaat apa yang kita dapat? Partisipasi kaum muda dalam ibadah meningkat dan mereka merasa lebih terlibat dalam komunitas gereja. Ya, contohnya gereja muda mulai mengadopsi gaya musik pop dan hip hop dalam ibadah, menggunakan alat musik modern dan teknologi seperti sistem suara yang canggih dan visual multimedia dan sebagainya. Kemudian kita lihat yang berikutnya, ada musik sebagai jembatan antar budaya. Seperti kita ketahui selama ini bahwa musik gereja juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun hubungan antar kelompok. Kegiatan kolaboratif antar jemaat memperkuat rasa persatuan dan saling menghormati. Kegiatan ini memperkuat rasa persatuan dan saling menghormati antar budaya, sehingga kita mendapatkan manfaat bahwa jemaat dapat belajar dan menghargai perbedaan budaya, menciptakan lingkungan gereja yang inklusif. Ya, contohnya kegiatan musik bersama yang melibatkan jemaat dari berbagai suku, di mana mereka saling berbagi lagu-lagu tradisional dan menciptakan kolaborasi baru. Ya, seperti mungkin ya dalam koinonia ya, koinonia itu biasanya ada dalam kegiatan-kegiatan tertentu, diselipkanlah di situ. Seperti itu kegiatan bermusik di mana bisa dipadukan antara kegiatan bermusik dari gereja ini atau jemaat ini dengan gereja atau jemaat ini. Yang berikut adalah tantangan dan peluang. Teman-teman sekalian, meskipun ada tantangan seperti perbedaan pandangan mengenai gaya musik, gereja perlu menemukan keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Komunikasi terbuka menjadi kunci untuk mengatasi tantangan. Seperti kita ketahui bersama teman-teman bahwa dalam sebuah pertemuan, jemaat biasanya pasti berdiskusi ya untuk membahas sesuatu ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai penggunaan musik kontemporer dan ibadah. Jadi bagaimana kita sebagai anggota jemaat mencari solusi, cari cara untuk mengakomodasi kedua sisi. Manfaat dari tantangan dan peluang ini apa untuk kita? Komunikasi terbuka mengarah pada solusi yang saling menghormati ya, meningkatkan keterlibatan jemaat dan menciptakan atmosfer yang mendukung inovasi sambil tetap menghargai tradisi. Yang berikut adalah peran dalam
dalam konteks multikultural. Teman-teman sekalian, musik gereja mencerminkan keberagaman budaya melalui penggunaan alat musik tradisional dan lagu-lagu daerah. Musik menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai spiritual dan yang universal. Ini menciptakan ruang di mana semua jemaat merasa diwakili dan dihargai. Sehingga yang kita lihat manfaat dari peran dalam konteks multikulturalnya adalah musik menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai spiritual yang universal sehingga memperkuat ikatan antar jemaat. Ibadah dengan menggunakan alat musik tradisional dari berbagai daerah serta menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai bahasa daerah. Yang ketujuh, teman-teman sekalian, interaksi dengan budaya lokal. Musik gereja diadaptasi dengan elemen budaya lokal, memperkuat kedekatan jemaat dengan lirik dan tema yang relevan dengan norma masyarakat setempat. Sehingga hal ini meningkatkan kedekatan jemaat dengan lagu-lagu yang dinyanyikan serta menciptakan rasa identitas yang kuat terhadap budayanya sendiri. Selain itu membantu mempertahankan warisan budaya dalam praktik ibadah. Contoh ya, ada di daerah-daerah tertentu lirik lagu rohani ditulis dalam bahasa daerah dan menggunakan alat musik tradisional. Ya. Di Papua juga ada, tapi daerah pedalaman ya Bapak Ibu, di mana mereka masih menggunakan bahasa mereka. Dengan demikian mereka merasa menyatu dan familiar dengan musik tersebut, nyanyian tersebut. Yang berikut, mari kita lihat perkembangan musik gereja di Papua. Teman-teman sekalian, di Papua musik gereja mengalami perkembangan signifikan dengan memasukkan pengaruh budaya lokal dan diversifikasi gaya musik. Elemen-elemen seperti alat musik tradisional, lirik dalam bahasa daerah, dan kolaborasi antar suku menciptakan pengalaman ibadah yang kaya dan inklusif. Di mana saat ini GKI di Tanah Putih Papua dalam setiap peribadatan, setiap bulan berjalan pada minggu terakhir itu selalu mengadakan ibadah etnis, di mana semua etnis boleh mengambil bagian dalam setiap ibadah minggu pada minggu keempat bulan berjalan. Jadi jikalau misalnya minggu ini adalah etnis Jawa, bulan ini etnis Jawa, bulan berikutnya lagi pada minggu keempat itu etnis yang lain lagi. Setiap bulan berjalan minggu keempat itu akan dilakukan seperti itu. Jadi kita harus tahu bahwa pendidikan musik gereja juga semakin diperhatikan ya, karena ini sangat membantu meningkatkan kualitas musik dan memperkuat pelayanan gereja. Hal itu terlihat dengan adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan ya. Meski ada tantangan, peluang untuk dialog dan kerjasama antar gereja tetap terbuka untuk menciptakan musik yang menghormati keberagaman budaya. Manfaat apa yang didapat ya? Ini tidak hanya meningkatkan kualitas musik dalam ibadah, tetapi juga memberikan kesempatan kepada jemaat untuk belajar dan merayakan keberagaman budaya, menciptakan komunitas yang lebih kohesif dan inklusif. Ya teman-teman sekalian, musik gereja dalam konteks multikultural di Indonesia merupakan fenomena yang kaya dan beragam. Dari sejarah masuknya agama Kristen, adaptasi musik gereja dengan budaya lokal, hingga perkembangan di era modern, semuanya menciptakan sebuah tradisi yang dinamis. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial, musik gereja tetap memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk identitas spiritual dan budaya masyarakat. Secara mendasar, tulisan ini menunjukkan bahwa ibadah dalam bentuk tradisional maupun kontemporer perlu dievaluasi secara kritis perihal apakah unsur-unsur yang ada di dalamnya selaras dengan tujuan
bersumber dari Alkitab. Nah, teman-teman, melalui presentasi ini dan pemahaman yang dalam tentang musik gereja, kita dapat lebih menghargai keragaman budaya yang ada serta bagaimana musik dapat menjadi alat untuk memperkuat rasa. Musik gereja dalam konteks multikultural bukan hanya tentang menggabungkan berbagai elemen musik, tapi juga tentang menciptakan ruang di mana semua orang merasa diterima dan dihargai. Dengan merayakan keberagaman, musik dapat menjadi alat yang kuat untuk membangun komunitas yang harmonis dan saling mendukung dalam iman. Selain itu, teman-teman sekalian, perkembangan musik gereja di Papua dalam konteks multikultural menunjukkan betapa pentingnya penghargaan terhadap keragaman budaya dalam ibadah. Melalui integrasi elemen-elemen lokal dan kolaborasi antar budaya, musik gereja tidak hanya menjadi sarana untuk memuji Tuhan, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat solidaritas dan saling pengertian antar suku yang ada di Papua maupun banyak etnis yang ada di Papua ini. Selanjutnya, perkembangan ini memerlukan dukungan dari semua pihak, baik gereja, masyarakat maupun pemerintah. Untuk apa? Untuk menciptakan harmoni dalam keberagaman. Demikianlah presentasi tugas saya hari ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bisa berguna, bisa bermanfaat bagi kita semua.